itu, konten-konten anomali yang kalau dikonsumsi secara berulang bisa menyebabkan brain rot atau kemunduran fungsi otak atau intelektual pada anak. Gue sedang ada kerjaan untuk mendesain rumah dan progres desain rumahnya ini masih jauh banget. Tapi gue ngerasa kayak sekarang semangat gue untuk ngerjain desainnya itu udah lost banget dan semua pikiran gue udah terdistraksi. Gue udah susah banget untuk konsentrasi di tugas ini dan gue sebenarnya kesel banget dengan perasaan terdistrak ini, membuat gue tidak bisa berpikir dengan jernih, membuat pekerjaan gue susah buat dilanjutin karena semangatnya udah sangat berkurang sekali. Oke, jadi apa yang sedang gue rasain ini sekarang adalah distraksi yang sangat besar sekali. Kalau misalkan kalian tahu, ini adalah salah satu gejala dari yang namanya brain rot. Jadi brain rot ini tuh bukan cuma sekedar orang tuh jadi kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih begitu, kehilangan kemampuan kognitifnya untuk berpikir lebih kritis dan sebagainya, enggak. Tapi salah satu bentuk kalian terpapar brain rot itu adalah kalian susah untuk fokus dengan waktu yang sangat lama. Karena kalian sudah terlalu sering untuk terpapar dengan konten-konten yang sangat pendek, atau intinya kalian tuh udah terlalu sering terpapar dengan mengeluarkan dopamin terlalu cepat. Pacing mengeluarkan dopamin itu terlalu cepat. Dan sekarang gue lagi mengerjakan tugas arsitektur. Gue lagi ngedesain rumah di sini dan dengan waktu yang sangat lama. Pada saat gue mengerjakan tugas ini, gue sangat susah untuk mengeluarkan dopamin karena ini bukan tugas yang mudah gitu. Ini tugas yang sangat susah. Dan untuk mengeluarkan dopamin ini pada saat gue mengerjakan tugas ini yang susah ini, gue harus finish dulu tugasnya, baru dopamin itu bisa rilis di otak gue dan gue merasa happy. Tapi itu susah karena perhatian gue udah sangat kurang sekali dalam tugas ini. Karena indikasi brain rot ini, guys. Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media untuk cari hiburan? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Apa itu brain rot? Berikut ulasannya. Jadi sebenarnya brain rot itu tuh pertama kali muncul di tahun 1800-an. Untuk sosial media itu sendiri ya sangat berdampak itu ya, dan itu sifatnya entertaining. Nah, orang itu akan mendapatkan kepuasan secara instan. Sekarang ini dunia tuh memang bergerak dengan sangat cepat, utamanya dari segi informasi ya. Dan maksudnya dari itu adalah perilaku kita pun untuk menyamai kecepatan informasi yang beredar kayak memang terpaksa diprogram untuk bergulir secepat itu. Karena algoritma yang ada di internet ini menyadari bahwa dengan banyaknya info dan berita yang rumit, kayaknya nggak bisa tuh diikuti oleh semua orang. Maka solusinya adalah membuat konten-konten itu ke dalam versi pendek. Nah, tapi dengan kayak gitu, alih-alih bermain dari segi kualitas, konten pendek ini kan jadinya bermain dari segi kuantitas. Dan ini menyebabkan semakin banyaknya konten yang beredar di era sekarang itu. Nah, istilah brain rot itu pertama kali muncul dalam sebuah buku sebenarnya yang berjudul Walden, karyanya Henry David Thoreau pada tahun 1854. Pada waktu itu, Thoreau ini menggunakan istilah ini untuk mengkritik kecenderungan masyarakat yang lebih menghargai ide-ide sederhana daripada pemikiran yang kompleks, dan ia melihat ini sebagai tanda kemunduran intelektual sebenarnya. Namun dalam konteks internet dan budaya digital modern, istilah brain rot ini mulai populer sekitar tahun 2007 di kalangan pengguna Twitter. Itu untuk menggambarkan acara online hangout yang dianggap buang-buang waktu aja gitu pada saat itu. Penggunanya ini meningkat pesat di tahun 2010-an dan sempat menjadi meme juga tuh, viral di Discord pada tahun 2020 kemarin. Nah, saat ini brain rot ini kan sering dikaitkan dengan dampak negatif dari konsumsi konten online berkualitas rendah dan berlebihan. Sebenarnya ada korelasi nih antara daya tahan memusatkan perhatian dengan kemampuan kognitif seseorang yang berdampak pada dopamin di otak kalian. Ini gue mau bikin simulasi untuk mengilustrasikan. Kalau kalian punya waktu 2 jam untuk dihabiskan menonton konten, kira-kira gimana caranya kalian untuk menghabiskan waktu 2 jam ini? Apakah kalian akan menonton satu konten yang durasinya 2 jam, atau kalian akan scrolling konten-konten pendek selama 2 jam? Dari sini aja kita bisa tahu nih, pada saat kita pusatkan perhatian pada satu konten berdurasi lama, otak kita hanya akan berpikir untuk satu topik yang dibahas di konten itu. Dan itu bagus untuk melatih fokus kalian dan menahan dopamin kalian tuh dikeluarkan berlebihan gitu, biar nggak berlebihan ini. Nah, sekarang kalau konten pendek-pendek untuk durasi 2 jam, sudah berapa topik yang masuk
ke kepala kita gitu. Dan itu pun berapa banyak sih yang nyangkut di kepala sebagai informasi berguna. Otak kita tuh tahu gitu apa yang kita suka dan apa yang enggak. Makanya saat kita ketemu konten yang gak masuk selera kita kan akan langsung scroll tuh ke konten lain tanpa sempat memusatkan fokus kita di sana dulu. Nah, ini yang menjadi masalah. Saat kita terus-terusan melakukan hal itu, dopamin di otak kita tuh jadi dipaksa untuk terus keluar dengan pace yang sangat cepat. Secepat kita scroll kontennya ini. Why can't we stop scrolling? We all struggle with it. We're scrolling in bed or at work or when we're around our friends and family. No matter where we are, we bring our phones with us, and when our phones are with us, eventually we end up scrolling. Senang pada informasi yang pendek dan instan. Jadi kalau nyari informasi, misalkan dia lagi baca buku, misalkan lagi nyari informasi, dia cari aja kata kunci yang dia butuhkan, sisanya yang lain mah diabaikan, di scroll ke sana ke sini gitu. Dia tuh gak mau menyimak sesuatu yang panjang gitu. Jadi kalau misalkan guru ngomong, dia nggak bisa mendengarkan yang panjang-panjang. Kalau ada ceramah ngomong, motivator yang ngomong, dia tidak bisa ngomong yang panjang-panjang, senangnya yang pendek-pendek aja. Nah, itu brain roots.